Harapan aku untuk film ini semoga banyak yang nonton pastinya, semoga banyak yang suka dengan filmnya, dan semoga banyak yang bisa relate, semoga banyak yang menyadari bahwa mereka dalam sebuah toxic relationship. Halo, Halo, sehat ya Kak? sehat dong. Kamu sehat kan? Sehat. Semoga pandemi ini cepat selesai biar bisa kita wawancara itu langsung ketemu gitu ya Kak. Capek juga ya ngomong sama kamera ya. Kalau ketemu langsung kan bisa lebih enak gitu. Banyak banget yang ingin ditanyakan, tapi mungkin supaya pengenalan nih buat sahabat Nova juga, sebenarnya film ini tuh bercerita tentang apa sih Kak? Film ini itu spin-off-nya Kaledi Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, dan ceritanya sebenarnya tentang sepasang kekasih yaitu Kale dan Dinda, Ardito dan aku, yang apa ya, awal pacarannya tuh emang niatnya tuh pengen saling melengkapi, saling membahagiakan, saling apa ya, kayak menyembuhkan luka lama gitu. Tapi akhirnya cinta yang besar banget itu malah menjadi toksik gitu. Berarti ini bercerita soal hubungan yang toksik yang sekarang kayaknya banyak dialami oleh anak-anak muda, iya nggak sih? Benar banget, dan sangat-sangat relatable sama ya pasangan-pasangan muda sih. Kak Aureli sendiri tuh pertama kali bergabung akhirnya di project ini tuh ceritanya seperti apa sih Kak? Jadi ceritanya tuh awal tahun ini kan Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini tayang. Terus tangga yang kayak nonton dong gitu. Akhirnya aku nonton dan aku suka banget sama filmnya, soundtracknya semuanya. Dan aku suka banget sama karakternya, yaitu Kali sama Awan gitu. Terus Tapi tertarik ngeyain ajakannya Mas Angga itu kenapa? pertama karena Mas Angga yang ngajakin. Terus ya aku pengen banget dari dulu main di film yang ada musik-musiknya gitu. Terus begitu aku tahu ini spin-off-nya Kali, ya makin semangat. Jadi aku akhirnya menjadi alasan kenapa Kali seperti itu gitu. Oke, ya. Seneng Padahal banget. waktu nonton NKCTI bertanya-tanya kenapa dia seperti itu dan kakak jadi bagian dari cerita gitu ya. Bener. Berarti ini kalau bisa diruntut, ini sebelum Kale ada di hubungan bersama dengan Awan gitu ya Kak, cerita Iya, film. ya, ini prequel, jadi cerita sebelum dia ketemu sama Awan. Oke, boleh diceritain dong siapa aja sih orang-orang hebat yang ada di balik film Story of Kale ini? Banyak, ada Visinema, ada Mas Angga sebagai sutradara, ada Mas Ipang yang nulis, terus DOP-nya ada Mas Bagus, pokoknya banyak-banyak orang hebat gitu. Kalau Kak Aurel ini berperan sebagai Dinda, karakternya Dinda di film ini tuh seperti apa? Karakter Dinda ini dia manajer sebuah band, band Arah. Dan dia itu dia suka musik, dia bisa bermusik, dia bisa nyanyi, tapi emang fokusnya nggak di situ, dia sebagai manajer aja. Dia tuh fun, dia tuh nice ke semua orang, dan semua orang yang deket sama dia tuh pasti nyaman gitu. Tapi dia setiap punya hubungan nggak tahu kenapa apa sekali ya, dia selalu toxic gitu. Dan ada tantangan nggak untuk memerankan Dinda ini? Kan tadi ada relate-nya juga, dan ini sebenarnya mungkin bercerita tentang banyak hubungan orang-orang lain. Tantangan untuk menjadi Dinda di film ini tuh gimana, Kak? Tantangannya selain membuka luka lama ya, banyak banget scene yang membutuhkan apa, emosi yang tinggi gitu. Jadi ya tantangannya untuk kayak keep emosi itu sih. Oke, tapi kalau misalnya ini kan syutingnya berarti di masa-masa pandemi, itu jadi salah satu tantangan juga nggak sih buat Kak Aureli? Lumayan deg-degan sih pas dikasih tahu bakal syuting gitu, pas lagi masih chaos banget gitu. Tapi di sinema tuh ini strict banget gitu untuk masalah protokol gitu. Semuanya di swab test, dari pemain, kru, semuanya di swab test sebelum syuting, dan selama syuting tuh kita nggak ada yang boleh pulang. Kalau nggak percuma kan. Jadi kayak mereka dari hotel ke lokasi gitu aja, terus nggak boleh pulang, nggak boleh Oke. ngajak orang dari luar gitu. Pokoknya sampai selesai syuting super aman banget. Itu berapa lama Kak proses syutingnya? Proses syutingnya 7 hari syuting. Di? Di Jakarta, Bogor, sama Bandung.
Wah, berarti selama 7 hari di 3 kota itu nggak ketemu siapa-siapa di luar orang-orang di Story of Kale dong? Benar-benar cuma ketemu sama pemain sama krunya aja udah di situ-situ aja terus. Tapi rasanya gimana Kak, syuting yang akhirnya kayak benar-benar itu kehidupan selama 7 hari itu gimana rasanya? Seru sih dan untungnya semua krunya sangat menyenangkan, pemainnya juga pokoknya semuanya menyenangkan. Jadi nggak berasa sih 7 hari kan cepet banget deh rasanya. Uh, Terus persiapannya itu berapa lama Kak? Mulai dari mungkin reading atau proses-proses sebelumnya sampai akhirnya film itu kelar gitu. Lumayan cepet sih sebenarnya readingnya, kayak kurang dari sebulan deh atau sebulanan deh mungkin, sebulanan readingnya. Terus syuting ya 7 hari sih soalnya pemainnya kan sedikit kan, kayaknya emang udah apa ya udah dicocokin sama masa pandemi ini kan, nggak mungkin banyak banget pemainnya, jadi kayak pemainnya itu aja, terus lokasinya bukan yang ribet-ribet banget gitu, makanya bisa selesai dalam 7 hari. Yang semasa proses syuting ataupun pembuatan film ini yang sebenarnya mungkin 1 bulan aja, tapi ada nggak sih hal yang paling berkesan buat Aureli dalam project ini? Hal yang paling berkesan apa ya? Semuanya berkesan sih. Syuting sama dia tuh halo, sorry. Syuting sama Adit tuh sangat-sangat menyenangkan gitu, kayak walaupun baru kenal tapi kayak langsung nyambung, langsung akrab, langsung nyaman aja gitu. Terus krunya juga sorry lobet. Nah apa ya, terus syuting pada masa pandemi sangat-sangat unik sih, maksudnya kayak kayaknya kita bukan film pertama ya sih yang syuting pas pandemi. Enggak sih ya, pokoknya kayak nggak banyak. Oh ya, film pertama yang launching di saat pandemi gitu. Ini sesuatu yang unik. Tapi karena ini pandemi, ketemu orang lain juga, Aureli tuh sempat ngerasa parno mungkin atau takut nggak sih? Lumayan. Sebelum aku syuting Story of kali ini bukan sempet sih, emang nggak pernah keluar rumah gitu selama kayak 3-4 bulan tuh benar-benar nggak keluar rumah sama sekali, dan begitu harus banget keluar rumah itu juga yang kayak parno parah gitu, gara-gara udah kebiasaan di rumah kan. Tapi gara-gara aku tahu ini protokolnya sangat-sangat strict, ya udah aku memberanikan diri untuk syuting. Tapi protokol waktu syuting itu seperti apa? Protokolnya ya itu yang aku bilang tadi, semuanya di swab test dari pemain dan kru gitu, dan selama syuting ya semuanya nggak boleh kemana-mana, jadi ya harus stay di situ biar semuanya aman gitu. Dan setelah kita syuting juga sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing, kita juga harus swab test dulu gitu. Dan lumayan deg-degan sih, kan udah kayak ke beberapa kota gitu, terus pas swab test gitu kayak masih aman gak ya. Tapi ternyata masih aman. Tapi akhirnya semuanya aman ya Kak? Semuanya aman begitu. Itu perjalanan darat dong? Maksudnya rame-rame dari 3 kota? Bener. Berasa capek nggak Kak? Kan mungkin selama pandemi ini tuh banyak di rumah. Maksudnya walaupun ada kegiatan mungkin nggak yang kerja ekstra itu. Tiba-tiba 7 hari harus kerja ekstra itu rasanya gimana? Berasa sih, apalagi hari-hari pertama tuh kita selesainya pagi gitu. Terus lucunya tuh lokasi pertama tuh Bogor. Tapi penginapan kita di Jakarta gitu. Terus kamu bayangin kan Bogor ke Jakarta pagi-pagi subuh-subuh tuh macetnya parah banget kan. Jadi kita nyampe hotel tuh jam 8 pagi. Orang udah lagi sarapan, kita yang kayak capek banget. Jadi lumayan capek sih. Tapi worth it sih. Nah, aku mau tanya dong, pesan yang menurut Kak Aureli ingin disampaikan sama film Story of Kale ini? Banyak sih pesan-pesannya, kayak yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu tuh kamu sendiri gitu, bukan orang lain. Cakep. Terus itu ada satu scene yang itu scene favorit aku sih Kak. Oh ya? Iya, yang kata-kata itu. Iya benar. Emang bener kan, emang bener banget apa yang dia bilang. Terus ya itu yang aku bilang tadi, semoga orang-orang yang nonton yang emang berada di sebuah toxic relationship jadi tahu harus ngapain dan sadar kalau ini toxic gitu. Berarti film ini menurut Kak Aureli itu pengen menyadarkan orang kalau dia ada di hubungan yang toksik juga gitu ya. Benar. Terus film ini, yang tadi kan kita udah ngobrolin nih, film ini tentang cerita banyak hubungan yang toksik, lalala, dan kayaknya masih banyak yang nggak tahu nih Kak, bisa nonton film ini tuh di mana sih?
Nah, film Story of Kali When Someone's in Love bisa ditonton di www.bioskoponline.com. Dan untuk beli tiketnya itu sangat-sangat gampang, bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay dan lain-lain, dan harganya cuma Rp10.000. Jadi dengan Rp10.000, sahabat Nova ini udah bisa nonton film ini di bioskop online gitu ya Kak? Betul, betul banget. Oke. Nah, menanggapi kondisi sekarang akhirnya nih, mungkin film ini jadi film pertama yang di bioskop online yang original, iya nggak sih Kak? Benar-benar. Kalau Kak Aureli melihat perubahan nih, kan biasanya orang harus pergi ke bioskop untuk nonton. Sekarang udah bisa bawa bioskop di laptopnya sendiri. Kalau Kak Aureli sendiri memandang fenomena yang kayak gini yang sekarang ini tuh gimana Kak? Menurut aku keren banget sih ada aplikasi seperti itu. Terus apa ya? Anggap aja ini bukan pandemi nih gitu kan aku anaknya mager gitu sama anak gitu kan, jadi aku kan seneng banget ada aplikasi itu yang kayak wah bisa nonton film baru di handphone, di laptop gitu, kayak keren banget sih menurut aku, apalagi masa-masa kayak gini gitu kan, bioskop belum buka, terus kayak bahaya kan untuk keluar rumah gitu, ini kita dikasih film bagus gitu di aplikasi, jadi ya keren banget menurut aku. Tapi nggak merasa jadi sedih gitu karena filmnya ya nggak ditayangin di layar lebar bioskop yang ditonton orang banyak, itu ada perasaan kayak ya gitu, ada nggak sih Kak rasa sedihnya mungkin? Sebelum kamu ngomong sih belum belum ada perasaan sedih, tapi sekarang aku jadi mikir ya sedih juga ya kenapa nggak di bioskop gede ya. Cuma enggak sih, menurut aku ini kayak sesuatu yang unik aja, dan kita nggak tahu kan, mungkin nanti kalau semuanya udah kembali normal udah ada vaksinnya, mungkin siapa tahu akan tayang di bioskop gede, you never know. Ya, benar. Dan sahabat Nafa harus tahu bahwa film ini dalam 3 hari itu udah banyak banget penontonnya. Jadi yang belum nonton ini harus nonton deh kayaknya. Aku tim Dinda Kak. Tim Dinda, yay. Nah, sahabat Nova nih kayaknya kalau yang nggak nonton itu pasti greget banget. Ini ceritanya gimana? Kenapa? Apa sih yang dibahas gitu kan? Jadi emang harus langsung nonton 10.000 aja ya kayak. Benar. Oke, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir. Harapan Kak Dinda untuk film ini, harapan Kak Dinda untuk orang yang nonton film ini itu seperti apa? Harapan aku untuk film ini semoga banyak yang nonton pastinya, semoga banyak yang suka dengan filmnya, dan semoga banyak yang bisa relate, semoga banyak yang menyadari bahwa mereka dalam sebuah toxic relationship gitu. Kalau misalnya bisa dibenerin ya benerin, kalau enggak ya cabut aja gitu. Apa sih yang membuat orang-orang harus menonton film ini? Apa ya, jadi kalau kalian misalnya penasaran kenapa Kale begitu sama Awan di nanti kita cerita tentang hari ini alasannya kenapa dia begitu. Dan yang belum nonton nanti kita cerita tentang hari ini juga nggak apa-apa, bisa langsung nonton Story of Kale, karena ini kan cerita sebelum nanti kita cerita hari ini, jadi kalau belum tahu cerita yang itu nggak apa-apa, masih nyambung kok, nggak ada yang harus kamu tahu dulu untuk nonton film ini gitu. Terus harapannya ya semoga banyak yang relate, semoga banyak yang sadar bahwa mereka dalam sebuah toxic relationship. Boleh diulangi sekali lagi, bisa nonton di mana dan caranya gimana mungkin Kak? Bisa nonton di bioskop online, harganya cuma 10.000. Beli tiketnya tuh gampang banget, pokoknya kamu buka aja www.bioskoponline.com, terus semua caranya di situ. Kamu klik banner Story of Kali, terus caranya langsung keluar kok, gampang banget. Thank you.